Masa? بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدين إليكم وآتنا وآتكم وآت المسلمين خصوصا أولياء وصلاح البلدة ما راح بالإرشاد وقات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أن الله ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم من رحمة المغفرة سكن الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير ولطف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الضالين آمين. من بيقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رضي الله. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدار آمين. ولا تتوغل في علم الكلام ولا تكثر من الخوض فيه لمجرد طلب التحقيق في المعرفة فإنك لا تدفر بهذا المطلوب من هذا العلم ولكن إن أردت التحقق في المعرفة في المعرفة فعليك بسلوك طريقه وهي التزام التقوى ظاهرا وباطنا وتدبر الآيات والأخبار والنظر في ملكوت السماوات والأرض على قصد الاعتبار وتهذيب أخلاق النفس والتلطيف كثافاتها بحسن الرياضة وتسكيل مرآة القلب بملازمة الذكر والفكر والإعراض عما يشغل عن التجرد لهذا الأمر. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا سبيل التحصيل إن سلكته أثرت إن شاء الله تعالى على المطلوب وظفرت بالأمر مرغوب وشوفي إنما جاهدوا نفوسهم وبالغوا في رياضتها وقطعوها عن عاداتها ومألوفتها لعلمهم بتوقف حصول كمال المعرفة على ذلك وعلى كمال المعرفة يتوقف التحقق بمقام العبودية الذي هو بغية العارفين وعمنية المحققين رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, setelah sekian lama majelis rutin ta'lim Ad-Dhiyaul Lami' Dhiyaul Rasul di Bondowoso ini ditutup sementara. Alhamdulillah sekarang dibuka. Mudah-mudahan karena ada pandemi, mudah-mudahan pandeminya insyaallah tidak akan kembali dan majelis ini insyaallah akan terus berlangsung ila yaumil qiyamah bi qudratillah dan manfaatnya insyaallah kepada kita dan dzurriyyah kita insyaallah fi dunya wal akhirah. Al-Habib Abdullah bin Ala bin Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitabnya Risalatul Ma'anah mengatakan janganlah kamu terlalu mendetail di dalam mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu tentang ketauhidan. Wala tukthir minal khawd fihi limujarradi talabit tahqiq fil ma'rifah. Dan jangan kamu terlalu banyak berkomentar hanya sekedar ingin mentahqiq ilmu tauhid sehingga mengenal ma'rifah dengan hanya obrolan dengan ucapan, enggak bisa. Fa innaka la tathar bi hadzal matlub min hadzal ilm. Kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu ma'rifah itu hanya dengan mempelajari dan hanya dengan komentar, dengan ngomong saja. Karena itu banyak orang keliru dalam masalah ini. Dianggap ma'rifatullah itu adalah kalau kita pinter membahas, kalau kita mengandai-andai. Lah, saudara, semua inti daripada ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. La tanazzalu al-amru bainahum
bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan 7 lapis langit, bumi juga demikian, mengatur yang di langit dan di bumi. Tahu untuk apa? Lita'lamu, supaya kamu punya ilmu, mengenal annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Bukan mengetahui zat Allah, nggak mungkin, tapi mengenal bahwa Allah maha bisa atas segala sesuatu. Allah maha bisa menciptakan matahari, yang satu matahari menerangi dunia semuanya. Allah menciptakan banyak bermiliat-miliat bintang, dan mereka semuanya beredar, ada di porosnya, ada di jalannya, tanpa sedikit pun tersenggol atau bertabrakan. Lalu lintas ini ada lampu merah, hijau, kuning, kemudian ada polisi menjaga di mana, masih terjadi tabrakan, saudara. Tapi ini yang ada di alam semesta yang gede-gede itu semuanya tidak pernah tabrakan. Itu semuanya pada hakikatnya bukan kita untuk supaya membahas zat Tuhan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, mengenal Allah maha bisa atas segala sesuatu, mengenal Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Bas, ada di situ. Karena itu ma'rifatullah ini bukan berarti mengenal zat Allah, keliru. Akhirnya menggambarkan Allah itu begini, Allah itu begitu, tatsim, bisa kufur. Bisa kufur itu nantinya. Karena itu jangan terlalu mendetail urusan tauhid. Urusan tauhid ini dibuat, saudara, ilmu tauhid ini dibuat, saudara, ilmu kalam namanya. Namanya ilmu kalam, ilmu ngomong. Kenapa? Untuk menolak, menangkal filsafat-filsafat di luar Islam yang dimasukkan dalam akidah Islam. Ilmu itu adalah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan keluarga Nabi. Itu ilmu yang bersumber dari Rabbul Alamin. Ini ilmu wajib ini. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in, terus demikian. Nah, setelah pengembangan Islam yang luar biasa, yaitu pada khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai kota negara Persia ditaklukkan, Roma ditaklukkan, walhasil semuanya ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Aliran-aliran atau filsafat-filsafat di luar Islam itu dimasuk-masukkan oleh orang-orang yang baru mengerti tentang Islam, dan di situ menjadi perbincangan sampai akhirnya dalam khilafah Abbasiyah. Dalam khilafah Abbasiyah itu filsafat di luar daripada Islami yang disebut Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah dijadikan adalah akidah yang resmi oleh pemerintah. Disitulah terjadi pembahasan masalah tauhid untuk menjaga ilmu tauhid yang sebenarnya yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. Yang paling getol untuk menjawab itu ada dua, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dua ini yang betul-betul yang paling gigih untuk melawan itu semuanya. Karena itu ilmu kalam ini, ilmu akidah disebut, kebanyakan bersumber daripada dua ini. Tapi itu adalah bukan ilmu untuk memantapkan kita sebetulnya, ilmu untuk supaya kita bisa melawan akidah-akidah yang tidak Islami. Lah kalau sudah benar, apalagi alhamdulillah antum semuanya daripada sulalalah thayyibah, daripada turunan orang yang baik, akidahnya sudah benar, udah tinggal kamu tadi itu memperkuat akidah ini dengan apa?
amal soleh dengan ibadah kepada Allah, bukan dengan banyak ngobrol. Tambah ngaco nantinya. Tambah ngaco nantinya. Nah, disinilah kesempatan nanti akhirnya syaitan akan menipu kita semuanya. Hakam. Kelas. Dan jangan tertipu kalau kamu belajar ilmu kalam nanti kamu akan bisa mendapatkan ma'rifatullah. Enggak ada. Walakin idza aradta tahaqquq fil ma'rifah fa 'alaika bisuluki tariqih. Kalau kamu kepingin mendapatkan benar-benar ilmu ma'rifah, ikut jalurnya. Ikut jalurnya. Apa jalurnya? Iltizamut taqwa zahiran wa batina. Menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah secara zahir dan batin. Ya. Takwa itu ada zahir, ada batin, Saudara. Takwa zahir yaitu mengikuti syariah. Takwa batin adalah ta'zimuddin. Ta'zimuddin. Kamu sholat, rukunnya, syaratnya itu takwa zahir. Bacaannya itu takwa zahir. Takwa batin adalah kamu mentakzim Allah, membaca Quran dengan hadir hati. Kemudian kamu sholat mentakzim kepada Allah, enggak asal-asalan. Ya Allah, aku menghadap kepada Allah. Begitu juga dalam doa, kamu betul-betul mengharap doa kamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa batin. Karena itu Allah menyatakan wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ta'zim, mengagungkan ajaran Allah, syiar Allah, termasuk aulia dan salihin, itu min taqwal qulub, dari bentuk takwa hati. Kalau nggak ada ta'zim, nggak ada, percuma itu semuanya. Ente pergi ke Mekah tapi nggak ada ta'zim Mekah, percuma ente ada di Mekah. Ente masuk masjid ini tapi ente main-main ada di masjid ini, bukan ta'zim, percuma ente nanti semuanya. Masuk ke masjid ada doanya, mendahulukan kaki kanan, kemudian niat i'tikaf, kemudian sholat tahiyatul masjid ada di sini. Ini ta'zim, ini adalah takwal qulub. Hadirnya kamu, zikirnya kamu adalah takwa zahir. Lah kalau ada di sini cuma kita main-main ngobrol itu dan ini, nggak ada ta'zim. Ini bukan bentuk takwa. Nggak bisa diukur dengan tempat, nggak bisa diukur dengan gerakan atau bacaan. Nih, itu takwal qulub, dan itu yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak menilai daripada gerakan kamu dan bentuk kamu, tapi menilai hati kamu dan niat kamu. Alhamdulillah, syukurullah. Kenapa? Lah kalau kita ini dinilai, misal yang ganteng aja yang masuk surga. Ini orang Bondowoso yang masuk surga yang mana kira-kira? Alhamdulillah, nggak dinilai bentuknya, tapi yang dinilai adalah hatinya. Tinggal intim pergi hati, hatta muka jelek, hatta pendek, masuk surga Allah. Karena itu alhamdulillah, ini semuanya adalah karena rahmat Allah kepada kita semuanya. Naam, iltizamut taqwa, selalu melazimi jalur takwa kepada Allah, itu akan menghantarkan kita kepada ma'rifah billah, kepada ma'rifatullah. Kemudian apalagi tadabburil ayat wal akhbar, merenungi ayat dan akhbar, ayat-ayat Allah dan akhbar, hadis-hadis Nabi, atau mungkin cerita-cerita orang-orang yang saleh. Perhatikan, merenungi ayat. Ayat itu ada yang disebut ayat matluah, yaitu Al-Quran. Baca Quran sambil direnungi. Afala yatadabburuna al-Quran am ala qulubin akfaluha kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Itu semuanya ayat-ayat untuk kita renungi maknanya. Ada ayat yang tidak matluah, yang tidak dibaca. Apa? Alam semesta.
Sanurihim ayatina fil afaq. Ayat-ayat Allah, Allah taruh ada di alam semesta. Nah, untuk siapa ayat Allah jadi alam semesta? Liqaumin yatafakkarun, liqaumin ya'qilun, lil alimin. Itu semuanya untuk orang punya ilmu, orang yang mau berpikir, orang yang menggunakan akalnya. Kalau kita melihat misalnya gunung yang bagus, kita takjub dengan gunungnya. Tapi bagi mereka tidak. Mereka takjub dengan pencipta gunung. Pencipta gunung. Sangat dungu sekali kalau ada orang takjub dengan bagusnya permadani ini. Tapi seharusnya dia harus lebih takjub kepada hebatnya yang membuat permadani ini. Ayat yang semuanya ini ada di afaq, ada di alam semesta ini juga ayat, tapi bukan matluwah. Ada lagi ayat wa fi anfusikum, yaitu yang ada pada diri kamu, di hati kamu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ada ayat tanda kebesaran Allah yang ada di hati orang yang dipilih oleh Allah, yang diberi ilmu khusus oleh Allah. Karena itu kita datang kepada aulia, datang kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Supaya kita mendapatkan ayat yang Allah berikan ada di hati mereka. Bukan ayat matluwah, gak ada Al-Quranul Karim. Tapi itu adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa masuk kepada diri kita dan pikiran kita. Karena apa? Dengan memandang aja akan mendapat ayat yang Allah telah taruh ada di hatinya orang-orang yang soleh tadi itu. Nah, itu adalah satu jadi antara jalan untuk bisa mencapai ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Wan nadhar fi malakutis samawati wal ard ala qasdil i'tibar. Pandangan kepada yang ada di langit di bumi bukan untuk penelitian di mana tempat emas, di mana tempatnya gas, bukan untuk penelitian bagaimana peredaran matahari dan bulan, tapi untuk i'tibar supaya kita mengenal betapa hebatnya pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya. Nah, saudara, ada ma'rifatullah itu yang memang dengan wasaid, dengan lewat perantara, yaitu dengan memandang makhluk ingat kepada Khalik, dengan memandang makhluk ingat kepada Khalik. Ini dengan wasaid, dengan wasilah, atau dengan cara membaca ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lewat wasilah. Ada ma'rifatullah yang langsung ada di hati. Kenapa? Karena sudah sampai kepada Allah, akhirnya Allah kan memberikan anugerah secara langsung. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini adalah pilihan, ini yang disebut laduni. Ini akan diberikan ma'rifah tanpa wasaid. Ini semuanya tidak bisa diraih dengan gratis, saudara. Kalau sudah begitu, bisa akan mendapatkan ma'rifatullah secara langsung, tapi lewat usaha. Itu sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu ada lewat usaha, itu sunnatullah. Kalau qudratullah, Allah maha bisa. Nih gambaran, Allah maha bisa menumbuhkan padi tanpa ditanam. Ini qudratullah. Tapi sunnatullah, Allah memberikan kamu bisa panen padi kalau kamu menanam bibit yang bagus di tanah yang subur, diairi yang cukup, dan dijaga dari hama. Itu sunnatullah. Kamu jangan pernah sekali-kali menuntut dengan qudrat Allah. Semenjak kamu mampu, jalani sunnatullah. Tak ulangi lagi.
Kamu jangan sekali-kali menuntut mendapatkan sesuatu dengan ukuran qudratullah, tapi jalani yang benar. Kalau tidak mampu baru berharap dengan qudratullah. Nih kita kasih gambaran. Allah Maha bisa memberi kamu ilmu tanpa belajar. Allah Maha bisa memberikan ilmu tanpa belajar. Itu wajib kita yakini. Tapi jangan menuntut, nah kalau begitu anak main-main aja, nggak perlu belajar. Itu berarti kamu menuntut Tuhan kamu untuk diri kamu. Tapi kamu tuntut, saya harus belajar. Karena sunnatullah adalah orang yang akan diberikan ilmu adalah lewat belajar giat, belajar keras. Nah, sehingga normal jadinya. Sehingga normal. Anak kepingin punya anak, kawin. Allah Maha bisa menciptakan anak tanpa kawin. Iya, itu kita yakini. Tapi sunnatullah adalah kamu diberi anak dengan lewat kawin. Artinya, jadilah orang yang melakukan segala sesuatu diukur dengan sunnatullah. Tapi Allah Maha bisa akan memberikan yang tidak diberikan kepada manusia. Kenapa? Allah juga membuktikan. Tapi itu bukan untuk kamu andalkan, tapi kamu yakini. Kamu yakini. Begitulah dalam ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu hanya berharap ma'rifatullah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha. Jangan. Usahanya lewat jalurnya ya tadi itu. Ya tadi itu. Iltizamut taqwa zahir wa batin, selalu menerapkan takwa zahir dan batin. Kemudian tadabbur dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang matluah maupun yang tidak matluah. Kemudian melihat semua alam ini adalah sebagai wasilah untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanzur bi'ainil i'tibar wa tahdibi akhlaqin nafas wa taltif kathafatiha bi husnir riyadah. Menaklukkan akhlak nafsu dan melatih dengan akhlak-akhlak yang bagus dengan cara riyadah. Saudara, kita ini semuanya punya nafsu. Nafsu itu asalnya adalah al-ammarah bis-su, selalu mengajak dengan kejelekan. Tapi kita kalau begitu nggak bisa menghindar dengan nafsu yang ammarah bis-su, selalu mengajak kejelekan ini. Sabar dulu. Nafsu kamu bisa kamu jinakkan. Sama dengan kuda. Kuda itu asalnya liar, tapi bisa ditaklukkan, bisa dijinakkan. Nafsu kamu bisa kamu jinakkan. Dari nafsul ammarah bisu, kamu buat nafsu itu menjadi lawamah, yang selalu mengkritik kita, yang selalu mencela kita. Nafsu yang selalu mencela kita. Kenapa kok itu malas ibadah padahal kamu mampu? Kenapa nggak qiyamul lail padahal kamu bangun malam hari? Kenapa kamu nggak hadir pengajian padahal ada di muka rumah kamu? Kenapa? Ini nafsu sudah mulai meningkat dari yang mengajak kejelekan menjadi lawamah, nafsu yang selalu mengkoreksi diri. Setelah itu tingkatkan lagi menjadi mulhamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang mulhamah, yang selalu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau sudah kamu bisa menjadikan nafsu kamu itu bisa koreksi terhadap yang kamu lakukan, maka sebentar lagi nafsu kamu akan meningkat menjadi mulhamah, dikasih ilham oleh Allah mana jalur yang benar dan tidak. Kamu bisa tahu, bisa tahu, oh ini yang benar, oh kumpul sama ini yang bagus, oh melakukan ini adalah yang baik, oh ini sudah menjadi nafsul mulhamah. Tingkatkan lagi, nafsu itu akan menjadi nafsul mutmainnah.
Ini cara kita riyadhatun nafas ini. Menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Senang kalau sholat, senang kalau ada majlis ilmu, senang kalau ada cerita Nabi Muhammad, senang kalau ada sholawat, senang tidak terasa walaupun itu berjam-jam. Ini sudah mempunyai nafsul mutmainnah. Kalau sudah menjadi nafsul mutmainnah, tingkatkan lagi menjadi nafsul radiyah, nafsu yang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhannya, kehendak Tuhannya. Ridho dia dikasih rizki lancar, ridho. Dia dikasih rizkinya sempit, ridho, menerima gitu, senyum terus. Dia sehat, ridho, digunakan untuk baik. Dia sakit juga tidak meninggalkan perbuatan baik, radiyah. Kalau sudah begitu, nafsu yang paling hebat, mardiyah, yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah begitu, Masya Allah, omongannya mandi, saudara. Kenapa? Karena Allah menaruh di omongannya dia ridhonya. Pandangannya mandi, saudara. Kenapa? Karena Allah menaruh ridhonya ada di pandangannya. Kalau dia mandang kepada seorang ridho, Allah ridho kepada yang dipandang. Kalau dia mendengarkan suara ridho, Allah ridho dengan suara itu. Kalau dia marah, Allah pun marah, ada di situ. Tingkatan yang tertinggi kalau sudah demikian, nafsun kamilah, sempurna. Lah kita ini kok tidak naik-naik, tetap amarah bisu terus ini. Kita ini kalah dari pertama, kemudian mengaku ma'rifatullah. Ma'rifatullah akan diberikan kepada orang yang sudah yuhadzib nafsahu, nafas murawwadah, yang sudah nafsu terlatih. Sama balapan kuda, nggak mungkin dengan kuda liar. Kuda yang sudah terlatih, lari kenceng, bisa ketanjakan, bisa melompat, bisa macam-macam. Itu baru yang dipertandingkan. Itu yang akan mendapat medali nantinya. Nafsunya kita nafsu apa? Kemudian mengaku ma'rifatullah. Ma'rifatullah lebih mahal daripada medali dan piala, saudara. Lebih mahal dari medali dan piala. Nah itu jangan percaya kalau ngelihat ada orang gini-gini ma'rifatullah. Ini jangan-jangan setan yang bantu dia kok bisa nebak sana nebak sini ini. Awas, hati-hati. Ada jalurnya itu untuk mendapatkan ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Naam. Wa tasgili mir'atil qalb, Masya Allah, dan menjernihkan mir'atil qalb, cermin hati. Hati manusia ini seperti cermin, saudara. Caranya dengan apa? Bidzikir wal fikir, dengan berzikir dan fikir. Ada zikir, ada fikir. Karena itu hamba pilihan Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang istimewa itu yang yajma' baina dzikir wal fikir. Dia selalu berzikir, duduk berzikir, berdiri berzikir, masuk rumah berzikir, di luar rumah berzikir, di pasar dia berzikir, di masjid dia berzikir. Kemudian kalaupun dia diam, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang memikirkan keajaiban makhluk, keajaiban itu, keajaiban subhanallah, 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 subhanallah. Itu orang hebat. Itu yang akan bisa membuat hati, cermin hati akan jadi terang, saudara. Nih, kalau kita melihat langsung nggak akan bisa. Melihat langsung kita nggak akan bisa karena kita terhijab dengan dunia, nggak mungkin. Kita melihat bagaimana hakikoh nggak bisa. Kenapa? Karena kita ini tertutup dengan urusan duniawiyah. Tapi kalau cerminnya bagus, sama kalau kita melihat yang jauh dengan keker, wah kelihatan semuanya. Padahal jaraknya 2 kilo, dilihat dengan keker, hatta andeng-andengnya kelihatan. Kenapa? Karena dia melihat dengan cermin yang bersih. Begitu juga yang ghaib kadang-kadang bisa diketahui. Kenapa? Karena dia melihat dengan cermin hatinya yang bersih. Dengan apa? Bidzikir wal fikir. Itulah dapat ma'rifatullah.
Kalau amalnya nggak karuan kok bisa nebak, kok bisa tahu? Hati-hati, jangan-jangan iblis yang bantu dia. Dajjal nanti juga akan bisa memberitahu hal-hal yang gaib nantinya, saudara. Karena itu hati-hati. Lain, ini lain, babnya lain. Naam. Wal i'rad amma yushghil 'anit tajarrud li hadil amr. Cara untuk mendapatkan ma'rifah kepada Allah adalah dia meninggalkan, menjauh i'rad daripada segala yang bisa mengganggu kemurnian ini, urusan takwa, urusan tarwidun nafas, melatih nafsu, menjinakkan nafsu, atau ibadah kepada Allah Ta'ala. Nggak mau. Ini sekarang begini, ini kita nih kadang-kadang sholat Allahu Akbar, ingat syuhulang, saudara. Ini syuhulang, ini nggak boleh nih, anak kalau begini akan rusak sholatnya anak harus batasi kerja. Dia akan berpaling. Ini orang-orang yang nggak akan bisa mendapatkan ma'rifatullah. Bukan nanti mikir kerjanya ada di sholat, buyar. Terus ngaku ma'rifatullah, dari mana? Tuh lihat bagaimana seorang sahabat, dia itu lagi sholat, kemudian ada di kebunnya melihat bunga pohon kurmanya lagi dimakan sama burung. Hatinya kesel itu, ini burung anak panen sudah dirusak nih. Setelah sholat datang pada Nabi, ya Rasulullah, kebunku yang paling aku cintai itu saya sedekahkan. Kenapa? Ganggu sholatku, ganggu sholatku. Allah, kenapa lebih menghargai sholatnya? Seorang syekh, seorang guru sama muridnya lagi sholat, Allahu Akbar, punya kuda yang bagus dicuri. Muridnya tahu, mau ngejar bentar lagi, biar kalau setelah salam kita akan kejar. Ini sariknya, pencurinya tenang. Sampai akhirnya ini si syekh baca Fatihah, setelah Fatihah baca Yasin, dipanjangkan suaranya. Allah, udah sampai besuki nih kendaraannya. Setelah salam tegur dia, Syekh, kuda anda dicuri tadi. Tahu. Loh, kenapa kok nggak anda ikhtisar sholatnya? Nggak anda persingkat, percepat sholat anda? Enggak, biar hilang, kata dia. Loh, kenapa Syekh? Iya, aku selalu kepikiran takut hilang itu kuda. Tapi kalau sudah hilang ini enak, sudah nggak kepikiran aku lagi, nggak ganggu pikiranku lagi. Berbalik pikirannya. Kalau kita kan nggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Lah terus kita ngaku ma'rifatullah, kif? Laung kuda lebih berharga daripada ma'rifatullah kok di hadapan kita. HP lebih berharga daripada ma'rifatullah di hadapan kita. Karena itu ya ikhwani, nggak semua orang bisa itu semuanya. Inilah cara untuk mendapatkan ma'rifatullah. Kalau sudah demikian, insya Allah kita akan sampai kepada cita-cita kita, dan akhirnya kita mendapatkan itu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu nanti dibahas bagaimana cara para orang tasawuf tadi itu sehingga mendapatkan ma'rifatullah tidak dengan gratis, bagaimana mereka mujahadah, bagaimana mereka tadi itu untuk mendapatkan ma'rifatullah ini dengan segala hal. Yang jelas ma'rifatullah itu dengan lewat satu, kenali diri kamu, baru kamu akan kenal dengan Tuhan kamu. Kenali diri kamu, baru akan kamu kenal dengan Tuhan kamu. Siapa diri kamu? Kenali. Anak ya asalnya mani, yang tidak ada sehelai rambut pun, yang tidak ada sedikit tulang pun, yang tidak ada daging pun, tapi aku bisa menjadi tubuh yang semua organnya tadi itu ada semuanya. Siapa yang membuat? Kalau tahu siapa diri kamu, kamu tuh tahu Tuhan kamu. Kenali diri kamu. Nih, jantung kamu bergerak, kamu tidur juga bergerak. Siapa gerakkan? Kenali diri kamu, baru kamu akan kenal Tuhan kamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali diri kamu. Kalau sakit, kamu nggak berdaya, kamu nggak ada kekuatan, kamu selalu merintih. Kenali mana kekuatan kamu semuanya. Siapa memberi kekuatan kamu? Siapa memberi kesehatan kamu?
kamu akan kenal dengan Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa tahu dirinya akan kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalur bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Tafadhal. Bila majelisnya agak lama tadi karena di sini butuh ihda asyariyah. Ihda asyariyah ini amalannya Habib Ahmad bin Muhammad al-Mahdhar. Amalan Habib Ahmad al-Mahdhar yang dilakukan pada setiap malam 11. Karena Habib Ahmad ini orangnya adalah ada keterikatan khusus dengan Siti Khadijah. Dan malam 11 itu adalah hari mangkatnya Siti Khadijah. Disitulah Habib Ahmad selalu mengenang Siti Khadijah ada di malam 11 sehingga disebut ihda asyariyah. Ihda asyariyah. Tapi ini untuk memberi contoh katanya Ustaz Muhammad bin Idris bin Hud As-Segaf adakan untuk memberi contoh dan akan membuat katanya ada di Bondowoso ini. Tafadhalu. Ini yang sudah kita terapkan ada di Pasuruan, kita ajarkan kepada murid-murid kita. Alhamdulillah dari Bondowoso murid-murid kita juga ada. Mudah-mudahan insyaallah untuk masa depan ihda asyariyah akan semakin maju ada di Bondowoso. Biqudratillah. Ada yang perlu dibahas? Tafadhalu. Kalau enggak ada, tafadhal. Mic-nya, mic. Dikasih mic cagak berdiri Hasan Habib nanti yang berikutnya. 1, 2, 3 lupa. Tafadhal Habib. Wala bala soal. Wala yakfi Habib. Yakfi. Baik. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panitia majelis zikir dan taklim Diyah Ur-Rasul. Semoga pertemuan majelis kali ini dijadikan majelis Riyadhus Shalihin. Amin. Yang akan dikumpulkan tidak hanya di dunia tetapi kelak di jannahnya Allah. Amin. Amin. Diangkat suaranya ya. Diangkat suaranya Pak ya. Sebelum Sang Fakir mau menanyakan, izinkan Sang Fakir mengucapkan syukur alhamdulillah atas diterimanya amanah Allah Subhanahu wa taala kepada Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sebagai Ketua Robitoh Indonesia yang mewakili lintas Asia Tenggara. Semoga perjuangan Islam melalui pendidikan Islam yang berakhlakul karimah ini senantiasa diberikan kelancaran, utamanya dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara yang Islamiyah, dan juga dengan jalan membina ukhuwah Islamiyah para zuriyah dan juga seluruh umat manusia. Langsung pertanyaannya. Dan pertanyaan yang saya ingin ungkapkan Habib, saya ingin mengetahui penjelasan mengenai rahasia Allah. Maksudnya 3 rahasia Allah dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah merahasiakan rahmatnya dalam ketakwaan. Apakah hanya ketakwaan yang besar yang harus saya lakukan atau ketakwaan kecil, misalnya ngambil jarum di jalan atau sebagaimana. Yang kedua, Allah merahasiakan kemurkaannya dalam kemaksiatan. Apakah boleh saya hanya meninggalkan kemaksiatan yang besar, tapi yang kecil tetap saya lakukan. Yang ketiga, ini seiring dengan perjuangan Robitoh Alawiyah, yaitu penyebaran Thariqah Alawiyah. Semoga Allah memberikan keridhoannya. Saya ingin menanyakan, Allah merahasiakan Bismillahirrahmanirrahim. Kewaliannya. Allah merahasiakan kewilayahannya kepada hamba yang dicintainya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya saya ralat ya, jangan dibiasakan untuk menyatakan ketua umum gitu ya. Ketua umum pusat atau khadimul alawiyin pusat gitu aja. Ya. Pelayan alawiyin pusat. Ya, pelayan alawiyin pusat. Itu lebih tepat itu ya. Enggak ada ketua di antara kita. Belum tentu yang di struktural itu ketua akan menjadi paling afdol. Yang paling khidmat kepada umat itu yang paling afdol nantinya ya. Baik.
itu sebenarnya satu ungkapan. Kalau nggak salah jadi Sayyidina Muhammadul Bagir itu. Innallaha khabba'a thalatan fi thalathin. Allah itu, atau Ja'far Shadiq, Allah itu menyimpan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Allah itu menyimpan 3 hal pada 3 hal. Menyimpan khabba'a ridahu fi ta'atih. Nah, itu ada terusannya. Fala tahgiranna minat ta'ati syai'a la'alla fihi ridallah. Allah itu menyimpan ridhonya dalam perbuatan taat kepadanya. Jangan meremehkan, jangan mengecilkan berbuat taat kepada Allah. Mungkin perbuatan taat yang kamu remehkan itu, di situ tempat ridho Allah, kamu akhirnya mendapat orang-orang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak Nabi menceritakan bagaimana ra'aitu rajulan yatagallabu fil jannah fi syaukatin yunahhiha an tariqil muslimin. Kata Nabi, aku melihat seseorang bergelimang dalam nikmat surga. Kenapa? Karena ketika dia berjalan melihat duri, khawatir kena kaum muslimin diambil. Akhirnya di situ tempat ridha Allah dan akhirnya masuk surga karena anak ibu. Itu bukan berarti kalau saya mengamalkan amal besar, saya meninggalkan amal kecil. Jangan, yang kecil-kecil juga amalkan. Jangan-jangan yang kamu anggap kecil di situ tempat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Allah itu menyimpan murkanya, khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahgiranna syai'an min ma'asihi fala'alla fihi sukhtallah. Allah itu menyimpan murkanya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan kamu remehkan perbuatan maksiat, mungkin akan menjadi sebab di situ letak murka Allah, masuk neraka Allah nantinya. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqilaha balan fayahwi finnar 70 kharifa. Ada seseorang berbicara dengan satu kalimat dianggap guyonan, tapi di situ ternyata murka Allah, masuk ke neraka Allah yang dalamnya 70 tahun. Jadi bisa bayangkan kalau kamu tadi itu memasukkan batu ke sumur, setahun baru sampai ke dasarnya, belum, baru setahun. Dalamnya gimana ini? Terus gimana cara untuk ngambil itu batu itu? Ini 70 tahun baru sampai, dimasukkan ke neraka 70 tahun baru sampai. Terus kapan keluarnya ya ikhwan? Satu kalimat, jangan menganggap remeh perbuatan maksiat. Khawatirnya di situ ada murka Allah, akhirnya min ahlin nar. Wa khabba'a wilayatahu fi ibadihi fala tahgiranna ahadan min ibadillah la'alla fihi wilayatullah. Dan Allah itu menyimpan kewalian itu pada hamba-hambanya. Jangan diremehkan hamba-hamba Allah ini. Satu pun, mungkin yang kamu remehkan ternyata waliullah. Jangan ngelihat jubahnya atau pakaiannya atau imamahnya. Jangan melihat posisi duduknya. Mungkin yang ada di luar itu adalah waliullah. Kenapa? Karena dia adalah lebih bagus hatinya daripada yang di muka. Jangan meremehkan. Ya? Nah ini maksudnya itu begitu. Bukan berarti meremehkan amal-amal kecil, hanya amal besar. Ya? Jangan kamu tinggalkan itu semuanya. Paham ya? Wallah alam. Ya Allah. Ikfi. Tafadhal Habib. Apakah husnudzan itu termasuk zikir, dan apakah ada suudzan yang dihitung baik atau berpahala? Iya, husnudzan itu adalah muncul karena kebersihan hati. Orang itu harus punya suudzan, tapi arahnya suudzon kepada dirinya, suudzon kepada dirinya. Ente kalau di muka orang kok kelihatan khusyuk, kalau sendiri kok nggak khusyuk. Suudzon sama dirinya kau, bagus. Idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsih. Kalau Allah itu cinta kepada hambanya, akan Allah jadikan dia teliti terhadap aib dirinya. Tapi untuk orang lain husnudzon, gunakan. Lebih kamu memandang dengan positif, tapi kepada diri kamu negatif. Anak ini nggak punya hati jelek sama orang. Loh, keliru.
orang itu baik-baik, kamu masih kurang baik sama orang itu akan lebih bagus. Orang ini semuanya jelek sama anak, padahal anak nggak punya hati apa-apa sama orang. Keliru ente. Kebalik itu. Orang ini semuanya baik loh, aku yang kurang baik sama orang itu lebih asan. Ente hebat kalau begitu. Itu hebat. Ngomong gitu tambah keliru, tambah nggak hebat jadinya. Tambah nggak hebat begitu. Kemudian bagaimana kalau waspada? Waspada bukan suudzon. Artinya kamu harus melakukan segala sesuatu pada porsinya. Musuh Allah, musuh Islam melakukan kebajikan, saya harus teliti apa tujuannya. Pantas ada orang datang ke sini bawa golok, mana Taufik Assegaf, mana anak, ada apa ini orangnya? Anak harus menghindar, anak harus bisa waspada. Itu bukan suudzon, itu memang waspada. Karena itu Allah menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian dhon itu adalah dosa, sebagian besar dosa. Tapi ada yang enggak, memang harus kita waspada. Kalau suudzon kebanyakan itu jelek, tapi waspada dhon bukan untuk karena menvonis orang jelek orang itu, itu memang harus. Kamu mau kawin, jangan nanti husnudzon, anak husnudzon aja sih, walaupun anak kelihatan dia ada di bar itu dan ini, lu jangan, nggak boleh suudzon itu loh, boleh don di situ boleh, tapi kamu vonis dia orang jelek jangan, tapi kurang pantas, jangan dah, jangan, cari yang lain. Paham ya? Karena itu harus kita menempatkan pada porsinya dan posisinya. Dikfi ya, cukup. Apa itu? Dulu. Al-Fatihah lil-awlad al-mubarakin. Muhammad bin Abdullah bin Segaf al-Segaf, Abdul Rahman bin Ahmad, Muhammad Saleh bin Ali Ridha al-Haddar. Allah ja'alhum min awlad as-salamah wa yahfazhum min kulli syaitan wa hamma wa kulli ayn lama wa rizq lahum tul al-umr ma'aka min as-sihha wal afiyah at-tamma adh-dhahira wal batinah hissiyyah wal ma'nawiyyah waj'alhum sulaha nugaba ulama awliya insyaallah. واجعله إن شاء الله قرة عين لوالديه ولسيد الكونين وعلى هدية يكون صالحة ومن أسلف من الآباء ومن نوى الصالحون في تسمية أولادهم وبناتهم من وينه وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا يا غفار غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم أربع آبائي وأخواني والأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عيسى السيد الأعظم
الفقير المقدم محمد بن علي بن ساداتنا نبي علي الغيور وجميع اخواني وابن علي محمد مولى الدويله والمقدم محمد السقاف وبقى السكران وابن علي شهاب بن قد شهاب الدين قد بالماء عبد الله بن سيد الاكبر وابن وبقى العريني من المحضار علبي بن عبد الرحمن احمد بن علي وسباني مشايخ محمد جمال محمد العيدين فاخر الوجوش وبقى بن سالم بن سالم بن الانفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الرازق الورباني الشيخ عبد القادر الجيلاني قد بن رشاد وغاد عباد بلاد الحداد ثم كافه الاولياء والصالحين انما كانوا محل ارواحهم من مشارق الارض الى مغربها خصوصا اولياء وصلح البلده ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا واحدا ووالدينا ولكم امواتنا وامواتكم اموات المسلمين الله يجعلنا واياكم من اهل لا اله الا الله ومن خواص لا اهل لا اله الا الله وفي دائره لا اله الا الله في حسن لا اله الا الله ويحققنا واياكم حقيقه لا اله الا الله يحيينا عليها يتوفانا عليها بعد عمر طويل في طاعته بلطف عافيه وجمالها في الدنيا والاخره حسن خاتم عند الموت الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا امين. اختم ربنا بسم الله اختم امين امين. الفاتحه.